Bab 1444. Lin Yu mengamati sekeliling dengan tajam, mencoba menemukan sosok Xiang Wusheng, tetapi seluruh hutan sangat sunyi saat ini, dan bahkan angin sepoi-sepoi yang menyapu dedaunan bisa terdengar dengan jelas. Lin Yu tidak percaya bahwa Xiang Wusheng bisa keluar dari hutan dalam waktu sesingkat itu, karena meskipun Xiang Wusheng cepat, dia bahkan lebih cepat. Jadi dia berharap Xiang Wusheng tidak bisa menghilang begitu saja, dia pasti masih berada di hutan ini saat ini. Keluar, jangan sembunyi. Lin Yu mengerutkan kening dan berteriak ke arah hutan, dan suara diam-diam menambahkan nafas internal seperti bergemuruh di tanah, berguling di hutan. Kemudian dia berjalan ke depan perlahan sambil menginjak dedaunan mati yang bergemerisik, sambil dengan dingin menyapu hutan yang gelap dan sunyi, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tahu kamu ada di hutan ini, lebih tenang. Keluar dan mati, setidaknya jangan menghina gelar pejuang pertama dari timur." Lin Yu awalnya mengira bahwa menggunakan nama prajurit pertama dari timur akan dapat menggairahkan Xiang Wusheng. Bagaimanapun, orang-orang timur ini berteriak sepanjang waktu atas kesetiaan mereka kepada kerajaan matahari terbit yang agung. Yang paling penting adalah reputasi diri mereka sendiri dan negara mereka, dan mereka tidak tahan pelecehan dan ejekan orang lain terhadap negara dan reputasi mereka sendiri. Tapi yang mengejutkan Lin Yu adalah setelah dia selesai mengatakan ini, seluruh hutan masih sepi, tidak ada suara, seolah-olah Xiang Wusheng tidak pernah memasuki hutan ini. Sepertinya namamu sebagai prajurit pertama dari timur, sebenarnya adalah nama yang sia-sia. Kupikir namamu hampir sama dengan pengecut pertama dari timur. Lin Yu berkata dengan suara dingin. Dia masih berjalan ke depan saat dia berbicara. Dia melihat sekeliling dengan tajam, memperhatikan semak-semak hitam dan batang pohon di sekitarnya, tetapi dia tidak bisa melihat kelainan sedikit pun. Lin Yu juga kesal untuk sementara waktu, tetapi dia tidak berharap Wusheng ini menjadi sangat tidak berguna, dan bahkan menggunakan trik melarikan diri dan bersembunyi. Tahukah Anda, konfrontasi Lin Yu dan Xiang Wusheng bukan hanya konfrontasi di antara mereka berdua, tetapi juga mewakili negara masing-masing di belakang mereka. Baru saja ketika Lin Yu tidak bersenjata dan terluka parah, dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Dia harus bersumpah untuk mempertahankan martabat negara dan bangsanya, tetapi sekarang Xiang Wusheng baru saja jatuh dari penurunan, dia putus asa untuk meninggalkan pedangnya dan melarikan diri, cukup untuk melihat keluar dari kesenjangan integritas antara dua orang dan bahkan kelompok etnis. Hutan ini sangat besar, di mana kamu bisa bersembunyi? Kapan kamu bisa bersembunyi? Aku mencarinya sedikit demi sedikit, dan cepat atau lambat aku bisa menemukanmu. Lin Yu menendang daun-daun yang berguguran di bawah kakinya dan berjalan perlahan ke depan. Saat ini, hatinya tiba-tiba tenang. Jika tidak berhasil, dia akan menghabiskan waktu dengan Xiang Wusheng ini. Ketika fajar, Xiang Wusheng tidak mau bertindak. Harus aktif juga. Bagaimanapun, ini sudah pagi, dan tidak akan lama lagi sebelum fajar. Ketika Lin Yu sedang berjalan, dia dengan sengaja menjatuhkan ujung pedang Chunjun ke tanah, dan dengan lembut memotong pasir dan daun di tanah, mengeluarkan suara kecil, salala. Meskipun jenis suara ini tidak nyaring, namun sangat menusuk telinga di hutan yang sunyi, seperti lonceng kematian, yang membuat orang merasa ngeri dan ngeri. Dan Lin Yu adalah dewa kematian tanpa sedikit pun emosi, mencari hadiahnya tanpa penundaan. Tidak adil. Pada saat ini, suara marah tiba-tiba bergema di hutan. Jelas, Xiang Wusheng yang bersembunyi saat ini juga merasakan tekanan luar biasa dari Lin Yu, yang hampir mencekik. Mendengar suara ini, hati Lin Yu tergerak, ia langsung berhenti, mengerutkan kening dan melihat sekeliling, ia tidak dapat menahan perasaan shock di dalam hatinya, karena ia menemukan bahwa suara yang dibuat oleh Xiang Wusheng tidak datang dari suatu tempat, tetapi sepertinya datang. Langit di atas seluruh hutan bergema dengan sangat halus, dan tidak mungkin bagi orang untuk mengetahui dari mana suara itu berasal. Qigong yang bagus. Lin Yu menyipitkan matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, dia tidak percaya bahwa Xiang Wusheng masih tahu Qigong, tepatnya dengan menggunakan teknik Qigong untuk membuat suara ini terjadi. Lin Yu dengan erat mengayunkan pedang di jabat tangannya, ketakutannya pada Xiang Wusheng tidak dapat membantu tetapi meningkat sedikit,
dan dia memperkuat keyakinannya bahwa Xiang Wu tidak dapat hidup, dan berkata dengan dingin, apa yang tidak adil? Senjata di tanganmu tidak adil. Suara hakim bergema di hutan lagi, dan berkata dengan getir, pedang Jun murni di tanganmu terlalu kuat, dan tidak ada senjata untuk menyaingi itu. Ini akan kehilangan keadilan paling besar dalam duel. Haha, kamu benar-benar tidak tahu malu. Lin Yu tidak bisa menahan tawa marah pada Xiang Wusheng untuk sementara waktu, dia tidak menyangka akan ada orang yang kurang ajar di dunia ini. Sang Wusheng dapat menggunakan pedang pertama Toyo yang tak terbendung untuk menghadapi dia yang tidak bersenjata, dan sekarang dia memegang pedang Jun murni untuk menghadapi Sang Wusheng, ternyata tidak adil. Ini adalah anjing standar ganda yang tidak tahu malu. Jika kamu memiliki kemampuan, lemparkan pedangmu ke samping, Kita akan bertarung 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Saat ini, suara Xiang Wusheng terdengar lagi. Ini baik. Lin Yu tidak ragu sama sekali, dan langsung setuju, dengan tangan kosong, dia tidak takut dengan seni bela diri. Segera setelah Lin Yu membalik pergelangan tangannya, tangan yang memegang pedang itu menjentikkan ke samping, pedang Jun murni yang tajam terbang keluar dengan suara mendengung, dan itu memaku pohon mati yang tebal tidak jauh dengan ledakan. Pohon mati yang menabrak pohon bergetar sedikit, dan ekor pedang masih bergetar dan berdengung tanpa henti. Lin Yu berdiri tegak sekarang, mengangkat tangannya, dan berkata dengan ringan, apakah sekarang sudah baik-baik saja? Setelah dia selesai mengajukan pertanyaan ini, seluruh hutan segera pulih kembali, tetapi kemudian hanya mendengar suara kecil, gesekan, dan kemudian bayangan hitam melompat keluar seperti lari, dan tangan besarnya melepaskan tembakan dan meraih langsung ke pohon mati. Pangkal pedang Jun murni dimasukkan. Penjahat yang tidak tahu malu. Wajah Lin Yu dingin, dan dia tidak menunjukkan banyak keterkejutan, karena dia sudah siap, dan ketika berbicara, tangan kanannya dengan cepat terlempar, dan beberapa sinar dingin dengan cepat ditembakkan ke arah gagang, dan pada saat yang sama hitam tangan Ying juga telah mencapai gagang pedang. Engah. 2 sinar cahaya dingin langsung mengenai pergelangan tangan bayangan hitam itu, dan bayangan hitam itu menahan rasa sakit yang menggelitik dan masih mengatupkan giginya untuk meraih gagang pedang Chunjun, tapi tiba-tiba dia merasakan tangannya mati rasa, dan dia tidak bisa menggenggam gagangnya. Tetapi pada saat ini, sosok Lin Yu sudah bergegas ke arahnya. Jantung Black Shadow bergetar, dan dia tidak peduli untuk mengambil pedang lagi. Dia tiba-tiba menggunakan pinggang dan perutnya, tubuhnya melakukan tendangan voli, dan kaki kirinya menghantam pohon mati di sampingnya. Tubuhnya hendak terbang dengan cepat, tetapi dia tidak pernah menyangka terlebih lagi, tepat saat jari kakinya meninggalkan bagasi, pergelangan kakinya tiba-tiba digenggam dengan kuat oleh tangan yang besar dan kuat.